Rusia dikeroyok Amerika dengan negara NATO. Gawat, perang dunia ketiga sudah di depan mata. Kabar perang Rusia dan Ukraina tampaknya masih bakal terus berlanjut, bahkan makin meluas hingga melibatkan negara-negara lain. Setelah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Republik Ceko, dan NATO, kini Jerman pun ikut campur dan turun tangan di perang Rusia dan Ukraina. Hadirnya negara-negara ini mengeroyok Rusia menandakan sinyal dan pintu perang dunia ketiga semakin terlihat jelas. Jerman kini dipercaya diri tak mau lagi tergantung dengan energi dari Rusia. Karenanya kini Jerman berani melawan Rusia dan menyimpan senjata beratnya ke Ukraina. Bantuan Jerman ke Ukraina ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht pada Selasa 24 April 2022 yang lalu. Jerman mengirimkan senjata anti pesawat untuk membantu Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan dia menyambut baik keputusan Jerman untuk mengirim tank. Hal itu disampaikan oleh Austin setelah pembicaraan dengan Lambrecht dan puluhan rekan mereka di Pangkalan Udara Ramstein AS di Jerman Barat. Kritikus termasuk duta besar Ukraina untuk Jerman menyebut Berlin dapat memberikan senjata berat ke Ukraina dan langkah-langkah lain yang dapat membantu Kiev mengusir pasukan Rusia seperti embargo impor energi Rusia. Mereka mengatakan Berlin tidak menunjukkan kepemimpinan yang diharapkan dan kekuatan besar, dan bahwa keraguan-keraguannya di tengah kekhawatiran tentang efek ekonomi di Jerman dari pembatasan pasokan gas Rusia menelan korban jiwa Ukraina. Kanselir Olaf Scholz telah membalas bahwa angkatan bersenjata Bundeswehr sudah mencapai batas dari apa yang dapat mereka simpan. Sementara itu persenjataan yang dapat disediakan oleh industri kekurangan amunisi dan perlu ditingkatkan. Pengumuman pengiriman Gepard datang setelah laporan pada hari Senin. Perusahaan pertahanan Rheinmetall telah meminta persetujuan pemerintah untuk mengirim 100 kendaraan tempur infanteri tua Marder dan 88 tank Leopard 1 A52 ke Ukraina. Rusia telah menggambarkan tindakannya di Ukraina yang sekarang memasuki bulan ketiga sebagai operasi militer khusus yang bertujuan untuk menurunkan kemampuan militer tetangga sekitarnya dan membasmi apa yang disebutnya nasionalis berbahaya. Pasukan Ukraina juga telah meningkatkan perlawanan keras dan Barat telah melakukan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia dalam upaya untuk memaksanya menarik pasukan. Amerika Serikat juga mengirim artileri ke Ukraina bertujuan untuk menurunkan kekuatan Rusia tidak hanya di medan perang langsung tapi dalam jangka panjang. Demikian menurut Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan pakar militer Amerika Serikat, Prancis, Republik Ceko, dan sekutu lainnya mengirim sejumlah Howitzer jarak jauh untuk membantu Ukraina mengumpulkan serangan Rusia di wilayah Donbas Timur. Didukung oleh pertahanan udara yang jauh lebih baik, serangan pesawat tak berawak, dan intelijen Barat. Sekutu berharap bahwa Ukraina akan mampu menghancurkan sejumlah besar senjata Rusia dalam pertarungan yang akan datang, sebagaimana dilansir oleh CNN. Setelah kembali dari Kiev, di mana ia bertemu dengan Kepala Pertahanan Ukraina dan Presiden Vladimir Zelensky, Austin mengatakan kepada wartawan di Polandia pada Senin 25 April 2022 pagi bahwa harapan Washington lebih besar dari itu. Ini adalah pergeseran dari pendekatan awal Washington, ketika mereka hanya berharap untuk membantu mencegah pasukan Rusia atas ibu kota Ukraina dan penggulingan pemerintahan Zelensky faktanya dibantu oleh rudal anti pesawat dan anti baju besi yang dipasok oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropa. Pasukan Ukraina memaksa militer Rusia untuk mundur dari Ukraina Utara dalam waktu 6 minggu setelah invasi 24 Februari. Tetapi Moskow sekarang mengendalikan sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina. Tampaknya tujuannya untuk memperluas ke pusat negara itu dengan mengirimkan lebih banyak pasukan dan peralatan. Para ahli juga percaya rencana Rusia adalah menggunakan penembakan jarak jauh untuk mengusir sebagian besar pasukan Ukraina dan baru kemudian mengirim pasukan darat dan tank untuk mengamankan tanah. Pilihan terbaik Ukraina adalah untuk melawan dengan artileri unggul, didukung oleh perlindungan dari serangan udara untuk menghancurkan senjata Rusia. Menurut Mike Jacobson, seorang ahli sipil AS dalam artileri lapangan, Jacobson meramalkan bahwa ini akan mengarah pada perang gesekan di mana Ukraina dinyatakan yang dipasok sekutu dengan jangkauan lebih jauh dan penargetan yang lebih akurat dapat menghentikan Rusia. Philip O'Brien, Profesor Studi Strategis Universitas St. Andrews,
juga memposting analisis harian perang di Twitter, menulis bahwa pertarungan artileri yang akan datang akan menyerupai Perang Dunia I. Masing-masing pihak berusaha melemahkan pihak lain dengan tembakan yang melelahkan. Tentara Rusia jauh lebih kecil dan menderita kerugian peralatan besar. Tentara Ukraina lebih kecil tetapi persenjataannya akan jauh lebih baik. AS dan sekutunya bergerak cepat dengan pasokan untuk mengambil keuntungan dari pengelompokan kembali pasukan Rusia yang lemah setelah kemunduran mereka di Ukraina. Setidaknya 18 dari 90 artileri yang ditarik yang dijanjikan Washington dalam 2 minggu terakhir telah dikirim ke pasukan Ukraina, dan lebih banyak lagi sedang diburu awal tahun ini oleh seorang pejabat Pentagon. Washington juga memasok hampir 200.000 butir amunisi Howitzer dan mengatur pasukan amunisi untuk artileri buatan Rusia yang saat ini dioperasikan pasukan Ukraina. Sekitar 50 tentara Ukraina telah dilatih untuk menggunakan Howitzer AS dan lebih banyak lagi sedang dilatih minggu ini. Sementara Prancis mengirimkan Howitzer seluler Kaisar yang sangat canggih, dan Republik Ceko mengirimkan Howitzer self-propelled yang lebih tua. Kanada juga mengirimkan Howitzer dan peluru Excalibur berpecandu canggih yang dapat menempuh jarak lebih dari 40 km dan mengirimkan amunisi tepat sasaran. Sebagian besar sekutu Rusia dan negara lainnya biasanya berusaha untuk tetap netral. Namun ada beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan masih sepenuhnya mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika Barat memiliki NATO, maka Rusia juga memiliki aliansi pertahanannya yang disebut dengan CSTO, seperti yang dilaporkan The Washington Post. Collective Security Trade Organization atau CSTO adalah organisasi perjanjian keamanan kolektif yang tujuannya hampir sama dengan NATO. CSTO beranggotakan 6 orang yang di Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Setiap negara memiliki komitmen untuk membantu negara lainnya jika mengalami agresi militer atau serangan dari negara lain. Selain anggota CSTO, Rusia diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara lain seperti China, Suriah, Israel, Pakistan, Kuba, dan lainnya. Perjanjian keamanan kolektif dimulai dan ditandatangani pada tahun 1992 sebagai tindak lanjut dari pemakmuran negara-negara merdeka yang dibentuk setelah Uni Soviet bubar. Berikut profil 7 negara Rusia. Berikut profil 7 negara sekutu Rusia. Pertama, China. China merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Meski mereka dekat, tapi tindakan Rusia dalam serangan Ukraina tidak mendapat respon langsung dari China. China mengatakan tidak akan memberikan dukungan militer kepada Moskow, tapi telah meningkatkan perdagangan dengan Amerika Serikat dan dari Rusia. Namun Menteri Luar Negeri China menekankan kedaulatan masing-masing negara harus dihormati, sehingga meminta para pihak untuk kembali ke meja perundingan. China belum secara resmi memihak karena menikmati hubungan baik dengan Ukraina, peduli dengan bisnisnya dengan Eropa, dan telah menemukan sekutu dalam diri Putin. Kedua, Suriah. Menurut laporan metro.co.uk, Suriah juga mendukung tindakan Putin terhadap invasi Ukraina. Presiden Suriah Ghazan al-Assad melakukan panggilan telepon untuk Putin. Al Jazeera melaporkan memuji serangan militer Rusia. Presiden Bashar lalu mencela apa yang dia sebut histeria barat di sekitarnya. Dia mengatakan kepada Putin apa yang terjadi Ukraina adalah krisis sejarah dan pemulihan keseimbangan yang dilalui dunia setelah bencana Rusia. Ketiga, Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dengan Turki di barat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dengan Turki di darat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur.